Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Nah, di video kali ini saya mau nge-review gamepad lagi ya. Oke, jadi saya udah punya gamepad ini udah lama banget ya. Kurang lebih mungkin 5 bulanan kali saya sudah punya si gamepad ini. Nah, jadi karena belum sempat saya review, jadi mau saya review dulu. Oke, gamepad ini adalah Rexus Gladius GX2 ya guys ya. Gamepad murah dari si Rexus. Nah, karena saya sudah punya beberapa gamepad dan harganya di atas Rexus Gladius GX2 ini, jadi saya pengen coba membandingkan ulang gimana sih impresi saya terhadap gamepad-gamepad yang harganya lumayan mahal menurut saya gitu ya. Nah, jadi disclaimer dulu nih untuk teman-teman yang baru join atau yang nonton video ini. Saya ini masih baru di dunia pergamepetan ya, jadi kita bisa diskusi di kolom komentar dan tolong berikan kritik dan juga saran apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya. Soalnya kita sama-sama belajar, jadi harusnya nggak boleh menjudge ya. Saya nggak akan menjudge kalian dan kalian harusnya juga tidak menjudge para reviewer karena kita belajar guys, jadi santai aja. Kita seperti anak-anak zaman dulu aja, kita menikmati gamenya, apapun kontrolernya kita pakai, mau kontroler yang driftingnya sudah bener-bener rusak juga kita tetap pakai ya. Jadi aku pengen mengembalikan masa-masa itu, walaupun sekarang umur sudah semakin tua guys. Oke, langsung aja kita bahas Rexus Gladius GX2 ya. Gamepad pertama saya pada saat saya sudah vakum sekitar 10 tahunan mungkin ya, dari memegang controller untuk main game ya, karena saya rakit PC juga baru-baru aja. Oke, untuk si Rexus Gladius GX2 ini dari segi desain boxnya seperti gamepad Rexus GX300 saya, nggak ada perubahan, paling cuman beda gambarnya aja. Kalau desainnya sih sama. Kemudian fitur-fitur yang dimilikinya di sini kalian bisa lihat dia menggunakan analog triggers ya. Terus ada analog joystick, dual vibration, dan dia menggunakan koneksi USB cable. Oke, jadi masih wired ya. Kemudian dia support untuk Windows 7, 8, dan 10. Kemudian dia support juga di Android dan PlayStation 3 guys. Terus di sini mereka menyebutkan bahwasanya mereka itu support untuk D input ataupun X input. Jadi kita bisa merubah inputnya, mau kalian pakai yang D ataupun yang X ya. Oke, kemudian tidak ada lagi everyone is gamer slogannya. Di sini untuk dimensi dan segala macamnya. Terus ada turbo function juga ya. Oke, kita coba buka dulu. Ini jangan dibuang. Nah, ini adalah panduan kita guys untuk menggunakan sebuah produk ya. Jadi kalau saya tetap berpatokan dengan shop manual ataupun manual book ataupun buku manual, terserah nyebutnya kalian apa, tapi selalu saya gunakan ini karena ini adalah referensi kita, jadi kita tidak mengada-ngada dan juga tidak mendongeng guys ya. Oke, kita santai aja karena kita mau bahas gamepad doang. Untuk GX2 ini dari segi desainnya kalau dilihat sih sebenarnya biasa aja ya. Tapi walaupun ini gamepad murah, kalau menurut saya sih nggak kelihatan murah-murah banget. Karena model-modelnya dia nggak sama seperti gamepad-gamepad bawaan dari PlayStation gitu ya. Jadi untuk modelnya sih lumayan keren kalau menurut saya ini. Kemudian kalau first impression tombol-tombolnya, dari dulu saya waktu make awal-awal sih nyaman-nyaman aja ya. Tapi setelah saya sudah menggunakan Sades Reunix, kemudian GX300, kemudian ada Gemser, menurut saya doang ini ya, mungkin perasaan saya aja. Megang yang modelnya kayak gini agak beda sih rasanya. Feel genggamannya, kemudian feel tombol-tombolnya itu sedikit berbeda menurut saya. Karena untuk gamepad ini memang bagusnya sih kita nyoba atau nyari
mana gamepad yang ternyaman untuk kita guys, terlepas dari fitur-fiturnya ya. Dan itu menyesuaikan kebutuhan kalian dan juga game yang kalian mainkan, genre game yang kalian mainkan. Gitu sih kalau menurut pandanganku guys ya. Oke, kita langsung coba aja bagusnya si gamepad ini. Apakah gamepad ini masih enak dipakai setelah saya menggunakan yang lebih mahal dari yang ini ya, atau tidak, karena lama banget ini saya simpan sudah. Selama saya punya gamepad baru, yang ini udah lama nggak kepake cuy. Jahat memang saya ini. Habis manis sepah dibuang. Oke, kita coba nyalakan dulu gamepadnya. Nah, ini tampilan gamepadnya cuy. Jadi buat kalian yang mau beli ataupun pengen punya gamepad doang buat main-main biasa aja, ini lumayan sih untuk kalian beli karena harganya yang masih murah ya. Nggak ada kenaikan juga untuk harga gamepad ini. Oke, untuk pengetesannya kita coba tes di gamepad tester dulu untuk tombol-tombolnya. Apakah tombol-tombolnya ini normal aja sih? Karena yang utama itu tombol semua harus normal, bisa dipencet ya. Oke cuy, kita langsung cobain gamepad ini di gamepad tester ya. Kita tes dulu tombol-tombolnya, kemudian circularity errornya. Kita konekkan dulu. Oke, ini dia barangnya ya. Jadi dari tombol-tombolnya aman cuy. Dia menggunakan trigger tombolnya. Untuk analog, di pad, tombol turbo nggak ada di sini. Terus start select. Oke, aman ya. Coba kita tes circularity-nya cuy. Dapatnya berapa ya? Average errornya. Oke, lumayan tinggi average errornya. Lumayan tinggi ya, average errornya di angka 21, sekian ya. Dan ini terus bertambah cuy. Nah, jadi yang masih jadi perdebatan tuh sebenarnya average error ini semakin besar itu bagus atau enggak. Kemudian average error yang 0% itu bagus atau enggak, saya juga masih kurang paham cuy ya. Tapi setahu saya sendiri, kalau misalkan average errornya modelnya dia kotak begini, bukan average error ya, maksudnya circularity-nya dia kotak seperti ini, itu digunakan biasanya gamepadnya di genre game-game fighting gitu ya. Jadi dia membutuhkan kecepatan untuk pergerakannya, jadi dia modelnya kotak seperti ini, atau apa bahasanya cuy, square ya. Jadi kalau untuk game-game kompetitif, kemudian game balap, game flight, itu biasanya circularity-nya itu biasanya bentuknya circle atau lingkaran. Nah itu kalau yang saya tahu ya. Jadi kalau seperti ini itu cocoknya di game-game fighting cuy, bukan untuk game-game seperti FIFA, terus game-game FPS, game balap, itu sebenarnya nggak cocok. Tapi balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau kalian cocok-cocok aja sama yang circularity-nya modelnya kotak begini, ya it's okay cuy, aman cuy. Berarti tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi. Yang kita cari adalah kenyamanan, bener nggak ya kan? Nah, kalau saya pribadi sih untuk yang model circularity-nya kotak begini emang tidak enak dimainkan di game-game yang notabene-nya seperti game balap gitu ya, game-game bola, itu emang kurang nyaman kalau menurut saya. Tapi karena saya nggak punya game fighting juga kayak Tekken gitu, jadi saya nggak bisa nyobain cuy. Gimana sih rasanya make yang circularity-nya ini 0% average errornya sama yang modelnya kotak begini atau square dengan average error di atas 20. Nah begitu aja sih kalau menurutku. Oke, lanjut, itu untuk tes circularity. Kemudian kita tes lagi tombol turbonya. Caranya kalian tinggal menekan tombol turbo dengan tombol
yang mau kalian gunakan ya, seperti ini. Nah, tinggal kalian tahan aja tombol turbo dengan tombol yang mau kalian pakai. Tuh, dia otomatis nembak-nembak sendiri cuy. Jadi misalkan mau pakai A, mau pakai R1, mau pakai L2, itu terus R2 terserah kalian aja. Cara ngapusnya tinggal pencet aja lagi. Nah, udah normal kembali ya. Terus yang berikutnya, kalian kalau mau mengubah inputnya dari X input menjadi D input, kalian tinggal tahan tombol home ini aja ya. Ini gampang banget sih. Ini kurang lebih 5 detik sih kayaknya ditahan tombol. Nah, modelnya jadi seperti ini cuy. Jadi dia nggak sama kayak model Xbox ya. Jadi ini bisa kalian mainkan di game-game jadul, karena biasanya game-game jadul itu dia menggunakan input di input ya, D input ya. Nah, untuk triggernya aja itu kalian lihat ya, ini saya pencet sedikit ataupun banyak, itu dia langsung menghitung 1 nilainya ya. Beda sama yang X input gitu cuy. Kalau membalikan kalian tinggal tahan home lagi. Nah, kalau dia masuk di controller Xbox, dia berubah LED-nya di sini ya, nomor 2 ya. Ini ada 4 LED. Terus kalau kalian perhatikan di buku manual, di sini sudah dijelasin kok. Kalau misalkan yang LED-nya itu berfungsinya di PlayStation, dia bakal nyala di LED yang 1. Ya. LED 1 nyala. Kalau dia di Windows itu dia di LED 2 cuy. Atau LED 1 2 kayak tadi yang di D input ya. Itu 1 dan 2 nyala. Kemudian kalau di Android itu LED 3 dan juga mana sini? LED 3 dan LED 2 yang nyala. Nah, jadi LED-nya ini fungsinya buat mengetahui inputnya, kalian gunakan input apa, kemudian kalian mainkannya di mana, apakah di PC, apakah di Android, atau di PS3 ya. Jadi bisanya cuma maksimal di PS3. Oke cuy, sekarang kita coba tes latensinya ya via gamepad lah. Kita putar analog kiri tanpa berhenti sampai menunjukkan ke 100% ya. Oke, ini hasilnya. Untuk polling rate-nya dia 125 Hz. Kemudian minimal latensinya dia di 4, millisecond, average latensinya di 13,63 dan maksimum latensinya di angka 75 millisecond cuy. Nah, jadi data sudah ada, kalian tinggal pikirkan sendiri apakah ini gamepadnya bagus untuk kalian atau tidak ya. Kalau menurut saya sih buat gamer-gamer pemula, kemudian yang nggak begitu mikirkan latensi, nggak mikirkan circularity error, nggak mikirkan interface dari analognya, dia mau yang square, mau yang circle murni gitu ya, yang average errornya besar, yang average errornya kecil. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah. Kalau kalian sudah cocok, ya beli aja, nggak apa-apa cuy. Apalagi kalau misalkan kalian suka desain dari suatu gamepad, itu pasti kalian bakal beli sih, walaupun nanti fitur-fiturnya ada yang kurang lah, fitur dari si gamepadnya jelek lah, itu tergantung dari kalian lagi suka atau tidak suka. Nah, kalau saya, tugas saya di sini cuman berbagi cuy, berbagi pengalaman saya selama menggunakan gamepad ini ya. Oke cuy, kita nggak afdol kayaknya kalau nggak ngetes gamingnya dulu ya. Jadi kita coba di beberapa game. Saya mau cobain main game FIFA, terus game balapnya mungkin Unbound aja ya, karena saya lagi senang banget main Unbound itu. Terus nanti kita coba lagi di game Batman cuy. Sama satu mungkin game Overwatch atau game FPS-nya ya.
Untuk pengetesan game pertama, kita coba mainkan FC24 ya. Jadi apakah enak? Kalau dari saya pribadi, kalau kalian bukan memang pemainnya atau cuman buat seru-seruan aja, ini cocok aja cuy. Tapi kalau misalkan kalian memang untuk kompetisi, saya nggak nyaranin sih ya, karena agak berat sih untuk analognya nih. Wait. Nah. Oke. Kita coba passing ya. Oh, untuk belok agak susah cuy. Dia nggak bisa serong ya. Mungkin karena average errornya itu tadi. Yang dia error di bagian serong atas, serong bawahnya ya. Mau serong ke kanan, serong ke kiri itu agak susah cuy. Nih saya coba ya. Itu agak susah pergerakannya. Beda sama yang circularity-nya itu 0% average errornya. Jadi kayaknya memang sesuai sama genre game yang kalian mainkan, itu kalau menurutku sih ya. Oke, gitu aja untuk pengetesan di game FIFA ya. Kita lanjut ke game berikutnya. Let's go. Oke, di pengetesan game berikutnya kita coba mainkan game Need for Speed Unbound ya. Nah, kita butuhnya sebenarnya ini di triggernya ya. Untuk beloknya kayaknya barbar aja karena ini game racing yang balapannya juga barbar cuy. Tapi kalau untuk game simulator, saya nggak saranin kalian buat pakai gamepad ya. Mending pakai steering wheel sekalian cuy. Jadi sesuaikan barang dengan fungsinya ya. Walaupun bisa aja sih. Oke, kita coba dulu ya. Jalankan pelan. Ini baru saya pencet sedikit ya. Nggak bisa menyesuaikan tekanan. Bisa, tapi nggak stabil sih. Nah, saya sudah mencoba stabilkan. Jadi agak susah ya dia stabilnya. Kalau untuk beloknya sih di analog kanan dan kiri, di analog kiri ini masih bisa kita terima ya, nggak begitu penting sih menurut saya untuk circularity error di analog kanan maupun kiri, karena kita juga nggak begitu gunain cuy. Kita lebih gunain itu di triggernya kalau di game-game balap begini, apalagi game racing ya. Ya racing itu game balap cuy. Oke, nggak ada kendala sih kalau kalian pengen main game balap untuk have fun aja, nggak begitu serius lah ya mainnya ya. Karena pada dasarnya kan kita main game juga untuk menghibur diri kita ya, buat menghibur diri yang kesepian. Anjay. Oke, gitu aja untuk pengetesan game balap. Kita coba mainkan game FPS pakai ini, apakah enak ya? Kita coba main di Overwatch. Let's go. Oke, di pengetesan berikutnya kita coba mainkan game FPS ya, pakai gamepad cuy. Ini game Overwatch. Kalau menurut saya sih ya, untuk main game ini buat gerak kanan kiri itu sedikit agak lambat ya, nggak seperti kita menggunakan mouse begini, cepet. Tapi kalau emang kalian bisa sih ya monggo-monggo aja ya. Tapi kalau kalian nggak pengen dihujat, mending pakai mouse keyboard aja sih. Tapi bisa kok dipakai. Masih enak-enak aja. Kalau buat main santai-santai, main sendiri gitu kan. Enak-enak aja sih. Tapi emang pergerakannya kalian lihat ya. Ini nggak bisa cepet. Nggak sesensitif atau secepat kita menggunakan keyboard dan mouse. Nah, misalkan saya mau ngeker aja itu butuh penyesuaian ya. Mungkin karena average errornya tadi yang terlalu besar di beberapa titik, jadi kita nggak bisa cepet nih. Mau serong juga, nah, kadang kalau saya serong dia malah ke bawah ya geraknya. Jadi semua kita sesuaikan sama genre game yang kita mainkan cuy. Dan baik lagi, kalau emang kalian senang sama gamepadnya, no problem cuy.
Oke, segitu aja ya untuk pengetesan game FPS. Sekarang kita coba lanjut main game berikutnya. Let's go. Oke, lanjut di game berikutnya, ada game Batman cuy. Wih. Tipikal vibrationnya atau getarannya ini kenceng ya. Saya senang kalau main-main game fighting. Main game-game AAA begini yang kenceng getaran atau vibration dari gamepadnya ya. Dan untuk pergerakan karakternya juga nggak masalah sih menurut saya, ini masih bisa nyaman aja kalian gunakan. Jadi ya tidak ada masalah, enak aja mainnya sih. Waduh. Jadi kalian masih bisa menikmati gamenya dengan suka riang. Oke. Mungkin itu aja kali ya untuk pengetesan game-game yang saya coba di gamepad Rexus Gladius GX2 ini ya. Kalau kalian minat untuk membeli gamepad ini, nanti link pembelian saya taruh di kolom deskripsi cuy. Oke cuy, gitu aja ya untuk pembahasan kita mengenai gamepad Rexus Gladius GX2. Kalian silahkan simpulkan sendiri apakah gamepad ini worth untuk kalian beli atau tidak. Kalau dari pandangan saya pribadi, dengan harga 100 ribuan, dan ini saya gunakan untuk menemani gamepad kesayangan saya, karena biasanya kan saya sebagai yang punya PC, saya player 1 tuh biasanya, jadi saya pakai gamepad yang bagus. Nah kalau lagi main sama istri saya kasih gamepad ini, dia nggak bakal protes, jadi dia nggak ngerti juga masalah circularity, average error, fitur-fiturnya. Dia cuma tahu gerakin analog, ada R1 L2, ada tombol AXYB, udah kelar ya. Terlepas dari semua fitur-fiturnya juga dia nggak bakal protes. Jadi untuk menemani gamepad kesayangan kalian, buat cari temen mabar aja, ini saya rasa cukup aja ya, dengan harga 100 ribuan. Dan dari segi desainnya yang tidak norak dan bagus ya menurut saya desainnya, apalagi ada warna merah, kuning, hijau, biru ini, itu menjadi daya tarik tersendiri kalau menurut saya. Oke, gitu aja ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu biar channel ini berkembang. Nah, apabila ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe cuy. Oke, terima kasih. See you on next video. Bye-bye.